Hello everyone, tujuan video ini ialah untuk menunjukkan dari Alkitab bahwa hari-hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari-hari Sabat mingguan, bukan hari-hari Sabat tahunan. Dan saya akan mengizinkan Alkitab untuk mengartikan arti hari Sabat itu sendiri, karena apa saja yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam Alkitab adalah kegelapan, sementara yang kita cari adalah terang. Asal-usul kata ini diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Shabbat, yang artinya peristirahatan mingguan dari pekerjaan-pekerjaan sekuler, dari siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari. Jadi dengan sangat jelas bahwa Sabaton adalah hari Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Kata Sabaton yang berasal dari bahasa Ibrani Shabbat, yang mana kode Ibraninya Shabbat adalah H7676. Jadi sekarang saya mau cari kata Shabbat di Perjanjian Lama untuk mengkonfirmasi bahwa Sabaton ini bukan hari-hari Sabat tahunan. Kata Shabbat yang kode Ibraninya H7676 saya temukan di buku Keluaran 20. Dikatakan, ingat hari Shabbat untuk memelihara kekudusannya. Ayat ini adalah hukum keempat dari 10 hukum moral Tuhan yang tertulis di 2 loh batu yang ditulis oleh jari-jarinya Tuhan di Bukit Sinai. Kita semua mengerti bahwa kata Sabat di ayat ini adalah Sabat mingguan, yang kode Ibraninya adalah H7676, yang adalah kata yang Rasul Paulus gunakan di Kolose 2 ayat 16 waktu dia menggunakan dalam bahasa Grekanya yaitu Sabaton. Kata Sabaton di Kolose 2:16 adalah kata Shabbat di Keluaran 20 ayat 8. Sangat jelas hari Sabat ini adalah Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Di ayat 9 dikatakan, 6 hari kamu bekerja, lalu ayat 10, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Syabatnya Tuhan, yaitu hari Syabat yang Rasul Paulus gunakan untuk menggunakan kata Sabaton di Kolose 2 ayat 16. Hari ke-7 adalah hari terakhir dari siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari. Lalu di ayat 11 dikatakan, karena dalam 6 hari Tuhan menciptakan, dan dia beristirahat pada hari ke-7, dan oleh sebab itu, dia memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Sangat jelas bahwa ini adalah hari Sabat mingguan, dan kata ini Rasul Paulus gunakan di Kolose 2:16 dengan menggunakan bahasa Grekanya, yaitu Sabaton. Jadi Sabaton di Kolose 2:16 adalah hari Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Sekarang saya mau tunjukkan hari Sabat tahunan yang dirayakan sekali setahun pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan. Contohnya di Imamat 23 ayat 39, yaitu hari raya Tabernacles atau Pondok Daun yang dirayakan selama 8 hari, dari hari ke-15 bulan ke-7 sampai hari ke-22 bulan yang sama. Hari pertamanya yaitu hari ke-15 adalah Sabat, dan hari terakhirnya yaitu hari ke-22 juga adalah Sabat. Kata Sabat ini bahasa Ibraninya adalah Sabaton, yang kode Ibraninya adalah H7677. Hari Sabat ini berbeda dengan hari Sabat mingguan, karena hari Sabat mingguan dipelihara setiap hari ke-7 dari siklus 7 hari mingguan. Sementara hari Sabat tahunan ini dirayakannya 1 kali dalam 1 tahun, dan bisa jatuh pada hari apa saja. Sementara hari Sabat mingguan selalu jatuh pada hari ke-7, yaitu hari Sabat. Seandainya hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat tahunan, maka kata bahasa Ibraninya adalah Sabaton, yang kode Ibraninya H7677, bukan kata Syabat yang kode Ibraninya H7676. Rasul Paulus menggunakan kata Sabaton yang berasal dari kata Syabat H7676 yang adalah Sabat mingguan. Dia tidak menggunakan kata Sabaton yang berasal dari kata Sabaton, yaitu H7677 yang adalah Sabat tahunan. Jadi sangat jelas hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat mingguan. Kesimpulannya, ayat ini tidak boleh diartikan sebagai ayat yang mengatakan bahwa semua yang disebut di ayat ini sudah dipakukan ke kayu salib. Karena sebagai Adventist kita tahu hari Sabat hari ke-7 tidak pernah dipakukan ke kayu salib.
Sekarang saya mau lihat arti kata holiday dengan new moon di ayat ini, yang adalah hari-hari yang selain hari Sabat mingguan yang disebut di ayat ini. An holiday adalah a festival atau feast, yang adalah annual holidays, yaitu feast tahunan. Karena hari Sabat adalah hari Sabat mingguan, yang kita tahu tidak dipakukan ke kayu salib, artinya holiday dan new moon juga tidak dipakukan ke kayu salib. Feast tahunan tidak dipakukan ke kayu salib, sebagaimana perayaan pada hari-hari new moon tidak juga dipakukan ke kayu salib, sebagaimana hari Sabat mingguan juga tidak dipakukan ke kayu salib. Sekarang mari kita lihat perbandingannya antara hari Sabat mingguan dengan hari Sabat tahunan yang saya mau tunjukkan dalam bentuk chart. Hari Sabat mingguan dalam bahasa Greka saya buat warna oranye. Hari Sabat mingguan dalam bahasa Ibrani saya buat warna hijau. Dan hari Sabat tahunan dalam bahasa Ibrani saya buat warna kuning. Kata hari Sabat yang Rasul Paulus gunakan di ayat ini adalah Sabaton, yang bahasa Ibraninya adalah Shabbat. Dia menerjemahkan kata Ibrani yaitu Shabbat ke bahasa Greka yang adalah Sabaton. Dengan kata lain, Sabaton dalam bahasa Greka adalah Shabbat dalam bahasa Ibraninya. Contohnya, Sabtu dalam bahasa Indonesia adalah Saturday dalam bahasa Inggris. Demikian juga, Sabaton dalam bahasa Greka adalah Shabbat dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, apakah Shabbat dalam bahasa Ibrani Sabat mingguan atau Sabat tahunan? Waktu kita baca concordance-nya kata Sabaton, dikatakan, kata Sabaton ini berasal dari bahasa Ibrani Shabbat, yang artinya peristirahatan mingguan. Dan karena hari Shabbat adalah hari Sabaton, dan Shabbat adalah Sabat mingguan, jadi kesimpulannya, Sabaton adalah Sabat mingguan, bukan Sabat tahunan. Karena hari Shabbat Ibrani adalah hari Sabaton Greka. Bukti kebenaran ini kita temukan di buku Keluaran 20 ayat 8. Tuhan menggunakan kata Shabbat di ayat ini waktu dia mengatakan ingat hari Shabbat, yang mana Grekanya adalah Sabaton. Ingat hari Sabat sama dengan ingat hari Sabaton bahasa Grekanya. Kita semua mengerti bahwa hari Sabat atau Shabbat ini adalah hari Sabat mingguan, bukan tahunan. Tuhan tidak mengatakan di Bukit Sinai untuk ingat hari Sabat tahunan. Kata hari Sabat di Keluaran 20 ayat 8 adalah Shabbat Ibrani, yang mana Grekanya adalah Sabaton, dan kata ini Rasul Paulus gunakan di Kolose 2 ayat 16. Waktu Tuhan Yesus sembuhkan mata orang buta di Yohanes 9, orang itu disembuhkan pada hari Sabat mingguan. Kata Sabat di Yohanes 9 adalah Sabaton bahasa Grekanya, yang adalah kata yang sama yang Rasul Paulus gunakan di Kolose 2 ayat 16. Kita tahu Tuhan Yesus tidak menyembuhkan mata orang buta di Yohanes 9 pada hari Sabat tahunan. Dan oleh sebab itu, hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 juga bukan hari Sabat tahunan, tetapi hari Sabat mingguan yang tidak pernah dipakukan ke kayu salib. Di buku Matius 12, ada orang-orang yang menanyakan kepada Tuhan Yesus dengan tujuan untuk menuduh Tuhan Yesus sebagai pelanggar hukum. Mereka katakan, apakah diperbolehkan hukum untuk menyembuhkan pada hari-hari Sabat? Lalu Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang ini, siapa di antara kamu yang memiliki seekor domba, dan jika domba itu jatuh ke lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengeluarkannya dari lubang? Kata hari Sabat di ayat ini adalah Sabat mingguan, bukan Sabat tahunan, yang bahasa Grekanya adalah Sabaton, dan bahasa Ibraninya adalah Shabbat, yaitu Sabat mingguan, bukan Sabat tahunan yang bahasa Ibraninya adalah Sabaton. Hari Sabat di Matius 12 adalah hari Sabat yang sama yang digunakan Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 16, yaitu Sabat mingguan, bukan Sabat tahunan. Sekarang kita mau lihat kata Sabat yang digunakan Lukas di buku Kisah 17. Dia katakan, maka Paulus seperti kebiasaannya masuk ke rumah ibadat itu, lalu bertukar pikiran dengan orang-orang di situ mengenai ayat-ayat Alkitab. Dan dia melakukan hal itu 3 Sabat berturut-turut.
Hari Sabat di ayat ini adalah hari Sabat mingguan, yang bahasa Ibraninya adalah Sabaton. Tentu saja 3 hari Sabat berturut-turut tidak dilakukannya dalam jangka waktu 3 tahun, tetapi dalam jangka waktu 3 minggu. Sangat jelas bahwa kata Sabaton yang digunakan Lukas dan digunakan Tuhan Yesus dan yang digunakan Yohanes juga adalah kata yang sama yang digunakan Rasul Paulus di Kolose 2:16, yaitu Sabat mingguan, bukan Sabat tahunan. Saya mau ambil satu saksi lagi di buku Matius 28 ayat 1 yang akan menunjukkan bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat mingguan. Dikatakan di ayat ini, ketika hari Sabat sudah lewat, pada awal hari pertama yaitu hari Minggu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kuburan itu. Kita tahu Tuhan Yesus mati pada hari Passover, yaitu hari ke-14 bulan pertama, dan hari itu adalah hari ke-6 yaitu hari Jumat, yang mana besoknya adalah hari Sabat hari ke-7. Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama setelah hari Sabat hari ke-7, yang adalah hari Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Kata Sabat di ayat ini adalah kata Sabaton, yang bahasa Ibraninya ialah Syabat, yaitu hari Sabat mingguan, yaitu hari ke-7 dari siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari. Masih banyak lagi sebenarnya bukti-bukti yang akan membuktikan hal yang sama, tapi saya rasa sudah cukup bukti-buktinya bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Seandainya hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah Sabat tahunan, maka Rasul Paulus tidak akan menggunakan kata Sabaton yang berasal dari bahasa Ibraninya yaitu Syabat. Tapi dia akan menggunakan kata Sabaton dari bahasa Ibrani dan akan menggunakan kata Grikanya di Kolose 2 ayat 16. Persoalannya, tidak ada satu kata Sabat di Perjanjian Baru yang artinya selain dari hari Sabat mingguan. Semua 60 kata Sabat di dalam 55 ayat Perjanjian Baru artinya Sabat mingguan, yang bahasa Grikanya Sabaton, yang berasal dari bahasa Ibrani Syabat, yaitu Sabat mingguan. Jadi bagaimana saya bisa bilang bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah Sabat tahunan yang dipakukan ke kayu salib, kalau semua kata Sabat di Perjanjian Baru adalah Sabat mingguan? Apakah artinya saya memakukan Sabat mingguan di Kolose 2 ayat 16 dengan mengatakan bahwa hari Sabat itu dipakukan karena hari Sabat itu adalah Sabat tahunan, sementara itu adalah hari Sabat mingguan? Tentu saja Adventist tidak akan memakukan 10 hukum ke kayu salib, khususnya hukum keempat yang mengatakan ingat hari Sabaton, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Ibraninya ialah ingat hari Syabat, bukan ingat hari Sabaton. Sabaton bahasa Grika berbeda artinya dengan Sabaton bahasa Ibrani, karena Sabaton Grika adalah Sabat mingguan, sementara Sabaton Ibrani adalah Sabat tahunan. Sabaton Grika adalah Syabat bahasa Ibraninya. Sekarang saya mau baca kutipan roh nubuat dari majalah Review and Herald, April 22, 1902, paragraf 15, dikatakan, banyak orang di dunia Kristen memiliki tabir di depan mata dan hati mereka. Dengan kata lain, ada sesuatu yang mereka tidak bisa lihat. Pertanyaannya, apa yang mereka tidak bisa lihat? Mereka tidak bisa lihat the end dari apa yang telah ditiadakan. Dan yang telah ditiadakan ialah yang dipakukan ke kayu salib, yaitu the ceremonial law. Artinya mereka tidak bisa lihat the end dari the ceremonial law. Mereka tidak bisa lihat bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law. Artinya karena mereka tidak bisa lihat the end dari the ceremonial law, mereka tidak bisa lihat bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law. Dengan kata lain, mereka memakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dipakukan ke kayu salib, dan mereka pakukan itu bersama-sama dengan the ceremonial law. Dan karena mereka tidak bisa lihat bahwa hanya the ceremonial law saja yang dipakukan ke kayu salib, akibatnya mereka memakukan 10 hukum juga ke kayu salib. Bukankah dengan mengatakan bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat tahunan, sehingga hari Sabat itu mereka katakan sudah dipakukan ke kayu salib?
mereka telah memakukan hari Sabat mingguan ke kayu salib. Dan karena hari Sabat mingguan adalah hukum keempat dari 10 hukum Tuhan, maka mereka tanpa sadar telah memakukan 10 hukum Tuhan ke kayu salib. Jadi pertanyaannya, apa DN-nya dari The Ceremonial Law yang mereka tidak bisa lihat? Jawabannya saya akan tunjukkan di video-video yang akan menyusul nanti. Paling kurang kita sekarang sudah mengerti bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Sampai berjumpa di pelajaran berikut nanti. May the truth set us free. To God be the glory.